Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2Pitu dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini, sesuai judul, kita akan berkenalan lebih dekat dengan karakter Rose dalam game Resident Evil Village. Sekaligus juga kita akan membahas kisahnya dalam DLC terbaru Resident Evil Village yang berjudul Shadow of Rose. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan karakter yang satu ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Rose lahir pada 2 Agustus 2020 dalam timeline Resident Evil series, di mana nama lengkapnya adalah Rosemary Winters. Jadi, Rose merupakan anak dari Ethan Winters, main karakter seri Resident Evil 7 dan Resident Evil Village, bersama dengan Mia Winters, seorang researcher di bidang bioweapon dengan sempat bekerja bagi sindikat kriminal The Connection. Nah, Rose ini sejak dilahirkan sudah memiliki kemampuan khusus dalam dirinya dan bisa dibilang sebagai mutan. Itu karena DNA dari ayahnya si Ethan, yang awalnya hanya pria biasa. Tapi dalam cerita Resident Evil 7, 3 tahun sebelum Rose lahir, Ethan harus terjebak dalam kondisi yang membuatnya terkontaminasi dengan jamur bernama mold, yang mampu memberikan mutasi ke orang yang terkontaminasi. Untuk itu, tanpa Ethan sadari, mold dalam tubuhnya ini memberikan mutasi. Bahkan membuat Ethan bisa hidup kembali setelah di awal cerita Resident Evil 7, Ethan sebenarnya telah mati akibat luka parah yang ia alami. Nah, DNA mutasi Ethan inilah yang diturunkan ke Rose, yang membuat Rose sejak lahir sudah memiliki sesuatu yang spesial dalam tubuhnya. Oke, dengan fakta bahwa ayah Rose merupakan mutasi dari mold dan juga ibu Rose yang pernah bekerja bagi sindikat kriminal bioweapon, untuk itu Ethan dan Mia berada dalam pengawasan BSAA, sehingga Rose dilahirkan dalam masa pengawasan BSAA ini. Hingga beberapa bulan setelah Rose lahir, tepatnya di awal tahun 2021 dalam timeline Resident Evil series, sekaligus menjadi settingan utama cerita Resident Evil Village, Ethan, Mia, dan Rose yang ditempatkan di sebuah rumah di wilayah Eropa Timur oleh BSAA, sialnya keluarga ini diketahui oleh Mother Miranda, seorang saintis dan merupakan orang pertama yang meneliti mold. Bahkan Mother Miranda mengkontaminasi dirinya sendiri dengan mold sehingga mendapatkan umur yang panjang dan juga kekuatan mutan. Nah, Mother Miranda yang mengetahui bahwa Rose spesial membuatnya menculik Rose, di mana Mother Miranda berniat menggunakan tubuh Rose yang spesial ini sebagai wadah untuk mereinkarnasi anaknya yang telah lama meninggal yang bernama Eva. Nah, dalam prosesnya ini, Mother Miranda mengkristalisasi tubuh Rose bayi lalu memotongnya menjadi 4 bagian, yang selanjutnya keempat potongan tubuh Rose ini dijaga oleh keempat lords atau kaki tangan Mother Miranda. Di mana ini dilakukan Mother Miranda untuk menunggu akar Megamycete atau sumber jamur mold menjadi kuat. Setelah itu, keempat bagian tubuh Rose ini nanti disatukan kembali menggunakan mold untuk mereinkarnasinya menjadi Eva, anak Mother Miranda. Nah, dalam proses ini juga dalam perspektif Ethan di cerita Resident Evil Village, ia berjuang untuk menyelamatkan putrinya dengan juga mendapatkan bantuan dari Task Force BSAA bernama Hound Wolf Squad yang dipimpin oleh Chris Redfield. Meskipun begitu, setelah bersusah payah, Ethan mendapati bahwa Mother Miranda telah memulai proses penggabungan keempat bagian tubuh Rose dengan mold untuk mereinkarnasi Eva. Tapi beruntung di sini hasilnya tidak sesuai ekspektasi Mother Miranda, di mana tubuh Rose terlalu kuat sehingga keempat bagian tubuhnya ini menyatu kembali dan membentuk kembali tubuh Rose bayi. Kemudian setelah Ethan berhasil mengalahkan dan membunuh Mother Miranda, Ethan mengambil kembali anaknya. Lalu setelah itu, Ethan memberikan Rose kepada Chris dan mempercayakannya untuk menjaga Rose. Sementara Ethan memutuskan mengorbankan dirinya untuk meledakkan akar Megamycete agar tidak digunakan lagi oleh siapapun. Nah, dengan ini selanjutnya di akhir cerita Resident Evil Village, Chris mengevakuasi Rose bersama ibunya si Mia. Oke, setelah cerita Resident Evil Village, selanjutnya Rose dibesarkan oleh Mia sebagai single parent dengan masih berada dalam pengawasan BSAA dan juga Chris yang membangun hubungan langsung dengan Rose sebagai janjinya kepada Ethan untuk menjaga Rose. Lalu seiring bertumbuhnya Rose, ia mulai menyadari kemampuan mutasi dalam dirinya, di mana hal ini membuatnya sering dibully oleh teman sekolahnya dan diejek sebagai orang aneh. Hingga singkat cerita di tahun 2037 yang menjadi settingan waktu di DLC Resident Evil Village Shadow of Rose, Rose yang kini telah berumur 16 tahun, ia harus terpisah dengan ibunya untuk ikut dengan Chris sebagai mentornya, karena Rose tidak bisa hidup normal akibat mutasinya. Nah, di awal cerita Shadow of Rose, Rose sedang bersama salah satu anggota Task Force Chris bernama Dion Wilson atau dipanggil sebagai Kay. Di mana di sini Kay yang mendengar curhatan Rose tentang ia tidak bisa hidup sebagai manusia normal akibat mutasi dalam tubuhnya, membuat Kay bersimpati. Lalu mengungkapkan kepada Rose bahwa mungkin ada cara untuk bisa menghilangkan kekuatan mutan Rose.
Kemudian dengan ini Kay membawa Rose ke tempatnya, di mana ternyata selama ini Kay mempelajari penelitian Mother Miranda tentang mold dan menemukan catatan Mother Miranda tentang purifying crystal yang bisa menghilangkan mold dari inangnya. Untuk itu menurut Kay ini mungkin cara yang bisa digunakan untuk menghilangkan mutasi di tubuh Rose. Nah, tapi di sini catatan Mother Miranda tentang purifying crystal ini tidak lengkap. Untuk itu, Kay menemukan cara agar bisa mencari tahu tentang purifying crystal. Di mana di sini ternyata Kay memiliki potongan megamycete yang masih hidup, yang mana potongan ini masih menyimpan memori orang-orang yang pernah terkontaminasi dengan mold, termasuk Mother Miranda. Untuk itu, mereka bisa menelusuri memori Mother Miranda untuk mengungkap purifying crystal. Nah, tapi di sini menurut Kay hanya Rose yang bisa menelusuri consciousness atau kesadaran dari potongan megamycete menggunakan alam bawah sadar Rose. Karena Rose saat ini satu-satunya orang yang memiliki mutasi mold dalam tubuhnya. Mendengar ini, Rose sempat skeptik, tapi pada akhirnya Rose mau mencoba demi menghilangkan kekuatan mutan dalam tubuhnya agar bisa hidup normal. Oke, selanjutnya Rose menggunakan kekuatannya hingga berhasil masuk ke dalam consciousness dari potongan megamycete ini. Lalu Rose mulai menelusurinya, di mana selanjutnya Rose menemukan beberapa sosok menyerupai dirinya yang ternyata adalah monster mold. Meskipun begitu, Rose bisa melewati mereka dan mendapati dirinya di tempat yang menyerupai kastil milik Lady Demetrius, salah satu Lord Mother Miranda. Nah, di tempat ini Rose menemukan sebuah cahaya emas yang berkomunikasi dengan Rose, di mana cahaya emas ini memperingati Rose bahwa tempat ini sangat berbahaya dan meminta Rose untuk keluar. Tapi Rose bersikeras untuk mencari purifying crystal, sehingga membuat cahaya emas ini ingin membantu Rose. Untuk itu Rose menganggap cahaya emas ini sebagai malaikat penjaganya dan menamainya sebagai Michael, nama malaikat dalam beberapa kepercayaan. Oke, setelah itu Rose melanjutkan penelusurannya dan mendapati sosok mirip Duke, si merchant di seri utama Resident Evil Village, yang di sini tampak jahat. Nah, sosok Duke ini juga memiliki purifying crystal, sehingga Rose berencana mengambilnya. Tapi dihalangi oleh sosok Duke dengan pasukan monsternya, yang membuat Rose harus melawan mereka, di mana Rose dibantu Michael dengan memberikan senjata dan juga item lainnya agar Rose bisa melawan. Lalu juga di sini Rose harus memecahkan teka-teki yang dibuat oleh sosok Duke ini, hingga pada akhirnya Rose berhasil mengambil purifying crystal. Tapi sayangnya kristal ini ternyata adalah palsu. Dengan semua ini hanya jebakan dari sosok Duke yang ingin bermain-main, yang selanjutnya membuat Rose melawan lebih banyak monster lagi. Beruntung Michael membantu Rose melarikan diri, yang membawanya jatuh lebih dalam ke consciousness megamycete ini. Nah, sekarang Rose mendapati dirinya di tempat yang menyerupai rumah dari Beneviento, salah satu Lord Mother Miranda juga. Lalu di sini Rose melanjutkan penelusurannya dan menemukan purifying crystal lainnya. Tapi Rose harus memecahkan teka-teki lain yang kali ini dibuat oleh sosok yang tak terlihat. Nah, selama memecahkan teka-teki di sini, memori Rose pada saat dibully juga diungkap, sehingga memicu trauma masa lalu Rose. Beruntung Michael membantu Rose dengan membawa Rose ke tempat yang menyerupai rumahnya pada saat Rose masih bayi, sehingga di sini Rose bisa merasa nyaman. Tapi tiba-tiba sosok yang tak terlihat ini muncul, yang ternyata adalah sosok dari Evelyn yang selanjutnya harus dihadapi oleh Rose. Di mana di sini sosok Evelyn mengungkapkan kecemburuannya terhadap Rose karena Evelyn tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagai seorang anak. Kemudian saat Rose didesak oleh sosok Evelyn ini, beruntung ia dibantu oleh Michael yang membawa Rose masuk lebih dalam ke consciousness megamycete. Dengan kali ini Rose mendapati dirinya di tempat yang menyerupai desa tempat Mother Miranda tinggal. Oke, singkat cerita, setelah menelusuri tempat ini, Rose akhirnya menemukan purifying crystal yang asli, yang selanjutnya Rose ambil sehingga membuat kekuatan mutasi dalam tubuhnya mulai menghilang. Tapi tiba-tiba sosok Mother Miranda muncul, di mana di sini Mother Miranda mengungkapkan bahwa ternyata ia yang memancing Rose masuk ke consciousness megamycete ini, dengan Mother Miranda menjadikan Kay sebagai ilusi yang dilihat oleh Rose. Nah, di sini Mother Miranda masih terobsesi untuk menghidupkan kembali Eva anaknya. Untuk itu ia akan menggunakan lagi tubuh Rose sebagai wadahnya. Beruntung tiba-tiba sosok Michael datang, yang ternyata Michael ini adalah spirit dari Ethan yang masih tertinggal di megamycete ini. Lalu sosok Ethan membantu Rose untuk melarikan diri, hingga sosok Ethan menyuruh Rose untuk meninggalkan tempat ini, sambil sosok Ethan mengorbankan dirinya untuk melawan Mother Miranda. Nah, di sini Rose yang tidak tega melihat ayahnya memutuskan untuk menghancurkan purifying crystal, sehingga kekuatan mutasi Rose kembali. Setelah itu Rose melawan Mother Miranda, hingga setelah melalui pertarungan panjang, Rose pada akhirnya berhasil mengalahkan sekaligus menghancurkan sosok Mother Miranda.
Nah, setelah semua ini, Ross akhirnya bisa bertemu dan berbicara dengan sosok ayahnya. Dengan Ethan meminta maaf karena tidak bisa mendampingi Ross pada masa pertumbuhannya. Meskipun begitu, Ross tidak menyalahkan ayahnya, sehingga Ethan sangat bersyukur dan bangga kepada Ross. Lalu setelah itu, keduanya harus berpisah dengan Ross akhirnya sadarkan diri dan keluar dari consciousness Mega Machine. Dengan memang di sini Ross sendirian tanpa Kay, yang sejak awal hanyalah ilusi dari Mother Miranda. Oke, setelah semua ini, Ross masih memiliki kekuatan mutasinya. Lalu sama seperti ending Resident Evil Village, Ross mengunjungi makam dari ayahnya sebelum ia dijemput oleh personal security-nya yang membawa Ross pergi. Nah, pada saat mereka pergi ini, terlihat mobil mereka didekati oleh seseorang yang belum diungkap siapa sosok tersebut. Ini sekaligus menjadi kisah Ross sejauh ini, di mana mungkin ia akan kembali dalam seri Resident Evil ke depannya. Nah, itulah karakter Ross dalam game Resident Evil series. Bagaimana dengan kalian sendiri? Apakah dengan adanya DLC Shadow of Ross ini membuat kalian makin suka dengan karakter Ross? Tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silahkan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video.